Amin. Shalom. Ya, satu sukacita sekali lagi kita masih bisa bangun dalam keadaan tubuh yang sehat, diberkati Tuhan, semua karena Tuhan. Amin. Kita melanjutkan pembicaraan kita tentang the ancient roads, jalan-jalan yang sudah ada sejak dahulu kala. Diambil dari Yeremia 6 ayat 16, di mana dia berkata bahwa tanyakanlah, carilah jalan-jalan yang sudah ada sejak dahulu kala, dan jalanilah itu, tempuhlah itu, maka engkau akan mendapatkan ketenangan bagi jiwamu, the resting of your soul. Jadi ada jalan-jalan yang sudah ada sejak dahulu kala yang akan memberikan ketenangan bagi jiwa kita. Apa saja jalan itu? Saya mencoba untuk membawa Anda pada beberapa kisah yang memberitahukan kita tentang jalan. Jalan pertama buat saya adalah jalan ke Emmaus. Apa itu jalan Emmaus? Yang lalu kita sudah bahas adalah jalan di mana dua orang murid Yesus kembali dari Yerusalem, meninggalkan Yerusalem, pergi ke Emmaus. Emmaus adalah kota di mana mereka bisa bersenang-senang, kembali kepada kampung halaman mereka, dan justru dalam keadaan kecewa mereka kembali. Tetapi Emmaus bukan hanya bicara jalan kekecewaan, tapi yang paling utama adalah Emmaus bicara tentang the way, the road of recognition, tempat di mana mereka mengenali Yesus. Seringkali jalan kekecewaan justru adalah jalan kesempatan bagi kita untuk mengenal Tuhan makin dalam. Jalan kekecewaan adalah jalan persoalan, adalah jalan di mana kita mengenali Dia, bahwa Dia benar-benar Tuhan dalam hidup kita. Saya selalu mengatakan bahwa Dia bukan hanya Tuhan waktu Anda happy-happy, tapi Dia juga mau Anda jadi Tuhan bagi Anda waktu Anda sementara meneteskan air mata. Dia bukan hanya Tuhan waktu Anda senang, tetapi Dia mau jadi Tuhan waktu Anda susah. Dia bukan hanya Tuhan atas gunung, tetapi Dia juga adalah Tuhan atas lembah. Oleh sebab itu kita belajar mengenali Tuhan di waktu susah maupun senang. Jadi hari ini apabila Anda ada dalam persoalan, ini adalah kesempatan yang terbaik untuk mengenali Tuhan di tengah-tengah badai, di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah persoalan. Yang kedua, saya katakan kepada Anda yang lalu adalah jalan kedua. Jalan pertama adalah jalan Emmaus, jalan untuk mengenal Tuhan. Jalan kedua adalah jalan menuju Damaskus, diambil dari kisah Saulus yang bertobat. Dan di jalan Damaskus adalah jalan di mana dia mengalami konfrontasi. Dia mengalami konfrontasi antara tujuan yang lama dengan tujuan yang baru. Antara pikiran yang lama dengan pikiran yang baru. Antara kelakuan yang lama dengan kelakuan yang baru. Setiap kita ketika mengenali Tuhan, kita harus dibawa pada konfrontasi. Kalau Anda mengenal Tuhan, Anda akan mengalami konfrontasi. Tentang apa? Hidup yang lama kita dengan hidup yang baru. Apa saja? Nomor satu adalah tujuan yang lama versus tujuan yang baru. Yang nomor dua, pikiran yang lama versus pikiran yang baru. Nomor tiga adalah kelakuan yang lama versus kelakuan yang baru. Nah sekarang yang ketiga, saya bawa Anda pada jalan Yeriko. Jalan Yeriko. Lukas pasal 10, kisah tentang orang Samaria yang murah hati. Lukas pasal 10 mulai dari ayat yang ke-25. Ini konteksnya. Lukas pasal 10 ayat yang ke-25. Lukas 10 pada ayat 25, ayat terkenal, pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan kalau begitu siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Dia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu, dia melihat orang itu, tetapi dia melewatinya dari sebelah jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu, ketika dia melihat orang itu, dia melewatinya dari seberang jalan.
Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika dia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Dia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya sesudah dia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian dia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya dia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia dan jika kau belanjakan lebih daripada ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Ayat 36. Kalau begitu, siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Kisah orang Samaria yang baik hati, kisah yang sangat umum yang sudah kita dengar bahkan dari sekolah minggu. Kisah orang Samaria yang baik hati dimulai dari sebuah peristiwa di mana ada orang Farisi datang sebenarnya untuk mencobai Yesus. Dan dia bertanya kepada Tuhan Yesus sederhana, hukum manakah yang terutama? Dengan kata lain dia bertanya, bagaimana caranya supaya aku bisa memperoleh hidup yang kekal? Anda ingat pertanyaan ini pernah diberikan oleh satu orang muda yang kaya. Dan pertanyaannya adalah pertanyaan yang persis sama. Bagaimana supaya aku bisa memperoleh hidup yang kekal? Persoalannya adalah jawaban 2 orang ini sebenarnya sedikit berbeda. Kalau Anda perhatikan Lukas pasal 10 tentang kisah orang Samaria yang baik hati, ketika orang Farisi bertanya, apa yang harus kuperbuat supaya aku memperoleh hidup yang kekal? Tuhan Yesus berkata, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau dapati di sana? Ayat 27 dia berkata, ada 2 hal. 1, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Nomor 2, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tapi kalau Anda pergi pada kisah tentang orang muda yang kaya, maka Anda akan temukan dalam Matius pasal yang ke-19, Matius pasal 19, Anda akan temukan sedikit perbedaan tentang orang muda yang kaya. Matius 19 mulai dari ayat yang ke-16, ini perbedaannya. Satu kali ada seorang datang kepada Yesus berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jadi pertanyaannya kira-kiranya sama. Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, tetapi jikalau engkau masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Kata orang itu kepadanya, jadi pertanyaannya sama. Perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormati ayahmu dan ibumu, dan apa? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lihat perbedaannya, lihat perbedaannya. Waktu orang Farisi datang pada Yesus dan bertanya, bagaimana supaya aku bisa memperoleh hidup yang kekal? Tuhan Yesus bertanya, apa yang kau baca dalam hukum Taurat? Dia berkata ada berapa hal? 2 hal. Nomor 1, kasihilah Tuhan Allahmu. Nomor 2, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itulah inti dari 10 perintah Allah. 3 perintah yang pertama memuat tentang mengasihi Allah. 7 perintah yang terakhir memuat tentang mengasihi manusia dan sesama diri sendiri. Jadi itulah intinya. Tetapi kalau Anda pergi ke Matius 19 tentang orang muda yang kaya, Tuhan Yesus ditanya pertanyaan yang sama. Apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup kekal? Menariknya Tuhan Yesus berkata, lakukan perintah Allah. Dia tanya perintah yang mana? Jadi seharusnya ada berapa perintah Allah? Ada 2. Ada 2 perintah yang mencakup seluruh 10 perintah Allah. Kasihilah Tuhan Allah, kasihilah sesama manusia. Tetapi kalau Anda baca jawaban Tuhan Yesus pada ayat 18, Tuhan Yesus menjawab apa? Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan apa? Kasihilah sesamamu manusia seperti apa? Dirimu sendiri. Pertanyaannya, ada yang kurang di situ. Apa yang kurang? Yang kurang adalah Tuhan Yesus tidak menyebutkan perintah-perintah mengenai mengasihi Allah.
Dia mulai dengan perintah-perintah mengenai mengasihi sesama manusia. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berdusta, hormati orang tua, jangan berzina. Dia bicara tentang kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri, lakukanlah itu. Dan jawaban orang muda yang kaya adalah, semuanya itu telah kuperbuat waktu aku masih muda. Menarik sekali. Buat saya, Yesus sangat sarkasme memang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu kalau nyindir halus tapi nyelekit. Tuhan Yesus berkata, dia tanya, orang muda yang kaya bertanya, apa yang harus kuperbuat supaya aku bisa memperoleh hidup yang kekal? Ingat, dia tahu hati manusia. Dia jawab begini, gampang, lakukan perintah Allah. Perintah yang mana? Dan dia menyebutkan semua perintah dalam hubungan kita dengan manusia. Dan orang muda yang kaya menurut saya terjebak di situ. Sebab Tuhan Yesus tidak pernah menyebutkan tentang perintah-perintah mengasihi Allah. Dan dia berkata, saya sudah melakukan itu semua. Betul. Kalau saya jadi Tuhan Yesus, jawaban saya betul. Sebab kekuranganmu memang bukan tentang mengasihi orang, tetapi kekuranganmu adalah kamu tidak mengasihi Allah. Kasih kita kepada manusia harus bersumber dari kasih kita kepada Allah. Yang setuju katakan amin. Saya mengampuni seseorang bukan karena orang itu minta maaf sama saya. Saya mengampuni seseorang bukan karena orang itu sudah bayar kesalahannya sama saya. Bukan. Saya bisa mengampuni seseorang yang bersalah kepada saya sebab saya tahu saya sudah lebih dahulu diampuni oleh Tuhan. Pengampunan kekristenan tidak berdasarkan kebaikan orang lain. Pengampunan dalam kekristenan tidak berdasarkan pada kebaikan saya. Pengampunan dalam kekristenan selalu berdasarkan pada kebaikan Tuhan di dalam saya. Semoga Anda nangkap. Saya bisa mengampuni seseorang bukan karena orang itu baik. Saya bisa mengampuni seseorang bukan hanya karena saya baik. Tetapi saya seharusnya bisa mengampuni seseorang sekalipun dia jahat, sekalipun dia belum minta maaf, sekalipun dia belum ganti rugi. Tetapi saya tetap bisa mengampuni orang itu sebab saya sudah lebih dulu sadar bahwa Tuhan sudah lebih dulu mengampuni saya. Tuhan sudah lebih dulu baik kepada saya. Disitulah kegagalan orang muda yang kaya. Kenapa? Dia mencoba melakukan kebaikan berdasarkan kemampuan diri sendiri. Makanya waktu dia menjawab, oh aku sudah lakukan itu sejak dari muda, apa yang kurang? Tuhan Yesus berkata, gini aja. Sekarang kalau kamu benar-benar baik pada orang, sekarang jualah semua harta bendamu, ambil semua uang dari hasil penjualanmu, bagikan kepada orang miskin, kembali ikutlah aku. Kalau kamu benar-benar baik, serahkan nyawamu, jual semua hartamu, kemudian bagikan kekayaanmu semua pada orang miskin, jadilah orang miskin, ikutlah aku. Tiba-tiba dia berkata, maka sedihlah hatinya sebab besarlah kekayaannya. Apa yang Tuhan Yesus mau ajarkan pada orang muda yang kaya? Sederhana, dia mau mengajarkan kebaikan manusia adalah kebaikan yang terbatas. Yang setuju katakan amin. Betul, Anda bisa mengampuni, tapi saya baik kok, saya ngampuni. Betul, sebab manusia punya kemampuan untuk berbuat baik. Tetapi ingat baik-baik, kebaikan manusia selalu adalah kebaikan yang terbatas. Hanya ada satu kasih yang membuat kita menjadi sangat tidak manusiawi, tetapi satu kasih yang membuat kita menjadi ilahi. Satu kasih yang berani menyerahkan nyawa untuk orang lain. Kasih itu adalah kasih Allah sendiri. Dia itu sebabnya berani menyerahkan nyawanya untuk Anda dan saya. Sebab itulah kasih ilahi. Kita mencoba menghidupi selalu kasih manusiawi. Makanya jawabannya adalah, tapi kan Pak, dia keterlaluan. Kalau Bapak tahu kelakuannya dia sama saya, Bapak pasti setuju juga sama saya, Pak. Ini hati kan bukan dari batu, Pak. Ini hati bukan dari besi. Ini hati dari daging, Pak. Kalau diginiin terus sakit. Sebab selalu kemampuan manusia adalah kemampuan yang terbatas. Kebaikan manusia adalah kebaikan yang terbatas. Kekudusan manusia adalah kekudusan yang terbatas. Kepercayaan manusia adalah kepercayaan yang terbatas. Persoalannya adalah kita mencoba menghidupi kehidupan kekristenan dengan cara manusia. Saya buat baik kok.
Betul, tetapi kebaikan Anda adalah kebaikan dari kemampuan manusia. Dan selalu kemampuan manusia adalah kemampuan yang terbatas. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengajar banyak dalam kisah orang muda yang kaya. Kenapa saya sampai di situ, saya juga bingung. Seharusnya saya tidak bahas itu. Oke, mari kita kembali kepada orang Samaria yang baik hati. Kemudian orang Farisi menjawab, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itulah jawaban daripada Tuhan Yesus. Nah, yang menarik adalah Tuhan Yesus berkata, lakukanlah itu. Lakukanlah dan perbuatlah itu. Apa yang kau mau baca di sana? Kasih kepada manusia dan diri sendiri berdasarkan kasih kita kepada Allah. Persoalannya adalah orang Farisi itu kemudian bertanya. Orang Farisi itu kemudian bertanya kepada Tuhan Yesus dan pertanyaannya adalah, kalau begitu siapakah sesamaku manusia? Sebab dia berkata, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pertanyaannya adalah, siapakah sesamaku manusia? Dan untuk menjawab itu, Tuhan Yesus menyampaikan kisah orang Samaria yang baik hati. Nah, sebelum kita menjawab pertanyaan tadi adalah apa maksudnya ketika dia ditanya siapa sesamaku manusia, Tuhan Yesus memberi jawaban tentang kisah orang Samaria yang baik hati. Mari kita lihat konteks orang Samaria dalam Lukas 10. Lukas 10. Lukas 10, orang Samaria yang baik hati tidak tiba-tiba muncul. Tidak. Coba Anda lihat Lukas pasal 9. Lukas pasal 9. Inilah konteksnya. Inilah konteksnya. Lukas pasal 9. Glady lagi pusing kalau dengar konteks. Sebab berapa cara? 9 cara eksegesi. Jadi Lukas pasal 9. Lihat ayat yang ke-53. Lihat Lukas pasal 9. Inilah konteks bicara tentang orang Samaria. Lukas pasal 9 mulai dari ayat 51. Di sana bahkan ada perikop Yesus dan orang Samaria. Lukas 9 ayat 51, inilah konteksnya. Menurut saya inilah kenapa dia menyampaikan kisah tentang orang Samaria. Kenapa dia tidak pakai tentang perampok yang baik hati. Kenapa dia tidak bicara soal begal yang baik hati. Atau kenapa dia tidak bicara tentang orang Kanaan yang baik hati. Kenapa orang Samaria? Sebab baru terjadi peristiwa ini. Ayat 51. Ketika hampir genap waktunya, Lukas 9:51, Yesus diangkat ke surga. Yesus mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Dan dia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria ini tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya yaitu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka berkata, Tuhan, apakah engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka? Akan tetapi dia berpaling dan menegur mereka, lalu mereka pergi ke desa yang lain. Jadi ini konteksnya kenapa Yesus sengaja tidak menggunakan orang Tirus dan Sidon. Dia tidak menggunakan orang Kanaan atau dia tidak menggunakan orang Kerit. Dia tidak menggunakan orang yang lain. Dia menggunakan orang Samaria. Sebab baru saja terjadi peristiwa di mana mereka berjalan menuju Yerusalem dari Galilea Utara menuju Yerusalem di selatan. Mereka harus melewati daerah Samaria. Dan Tuhan Yesus ketika melewati daerah Samaria menyuruh dua orang muridnya, Yohanes dan Yakobus, mempersiapkan segala sesuatu untuk kedatangannya. Tetapi di desa di Samaria di mana mereka memilih untuk menginap, ternyata mereka ditolak sebab mereka ketahuan mau ke Yerusalem. Oleh sebab itu Yohanes dan Yakobus berkata, Guru, bagaimana kalau kita berdoa supaya api turun dari langit, bakar mereka hidup-hidup jadi sate dalam nama Yesus. Haleluya. Mohon maaf kalau pagi agak lapar. Dan Tuhan Yesus menegur mereka. Dan menurut saya berarti konteks Samaria adalah musuh mereka, lawan mereka, seseorang yang harus dibinasakan. Berarti ketika dia bicara tentang orang Samaria yang baik hati, dia mengajarkan sesuatu. Bagaimana kalau orang yang baik, the good guy is the bad guy, and the bad guy is the good guy. Bagaimana kalau orang yang kita anggap baik ternyata berkelakuan buruk.
Dan orang yang kita anggap buruk ternyata adalah orang yang berbuat baik. Itulah kisah orang Samaria. Seringkali saya selalu gini, kita terjebak oleh asumsi kita sendiri. Kita selalu terjebak oleh asumsi pemikiran-pemikiran kita sendiri. Kita selalu terjebak pada stempel yang kita berikan kepada orang lain. Seringkali saya tidak pernah suka label ketika orang lain memberi label kepada orang lain. Oh dia ya, dia orang jahat. Oh dia ya, dia orang nakal. Oh dia ya. Dan tanpa sadar ketika kita memberi label kepada orang itu, kita sudah menganggap bahwa segala sesuatu yang dia buat adalah sesuatu yang jahat. Oh dia orang jahat, bahwa semua yang dia buat adalah jahat. Oh dia orang baik, maka semua yang dia buat adalah baik. Kekecewaan kita seringkali kita menemukan bahwa orang baik justru adalah orang yang berbuat jahat pada kita. Keterkejutan kita seringkali adalah ketika kita menemukan bahwa orang yang kita pikir jahat justru adalah orang yang berbuat baik pada kita. Bagaimana seandainya malam-malam Anda sementara salah jalan, tiba-tiba muncul seorang pria, badan besar, seperti saya, berewokan, muka hitam, bengis gitu ya, kelihatannya. Ketuk pintu mobil Anda dan berkata, ada apa? Dan apa yang ada dalam pikiran kita? Wah saya mau dibunuh ini, ampun pak. Dan tanpa sadar justru orang yang kita pikir jahat, itu adalah orang yang menolong kita untuk keluar dari kebuntuan jalan hidup kita. Ada banyak orang seringkali memberi stempel kepada orang lain. Itu yang Yesus mau coba perbaiki. Dan dia mau mengajarkan kepada kita satu hal. Siapa sesama manusia? Dia bertanya hari itu. Dan lihat jawaban orang Farisi begitu munafiknya buat saya. Jawabannya adalah sederhana. Siapakah sesamaku manusia? Kalau begitu dalam kisah itu dari 3 orang tadi. Siapa 3 orang tadi? Imam, orang Lewi, dan orang Samaria. Di antara 3 ini, siapakah sesamaku manusia sebenarnya? Dan Anda mau tahu jawaban orang Farisi? Dia jawab apa? Yang berbuat baik. Jelas sekali dia tidak pernah bilang orang Samaria. Walaupun dalam otak dia sudah mengakui, tetapi dalam mulut dia tetap tidak mau mengakui. Dia tidak mau mengatakan orang Samaria. Dia hanya bilang, ya yang berbuat baik. Artinya Anda lihat betapa dendam seringkali mengkaburkan pandangan orang. Berapa seringkali kemarahan membuat kita menghentikan perbuatan baik terhadap orang. Dan menurut saya itulah pesan Tuhan Yesus dari jalan Yeriko. Jalan Yeriko adalah jalan compassion, jalan belas kasihan. Untuk siapa? Untuk semua orang. Bahkan untuk orang yang kita benci sekalipun. Tahukah Anda Tuhan Yesus satu kali mengatakan, apa itu kasih yang terbesar? Mau tahu jawaban Tuhan Yesus tentang kasih yang terbesar? Ada yang hafal? Kasih yang terbesar adalah ketika seseorang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Betul kan? Dia mengatakan itu. Dia mengatakan dengan sangat jelas. Apa itu kasih terbesar? Dan dia berkata kasih yang terbesar adalah seseorang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dan dalam pemikiran kita apa? Oh ya, itu bukan kasih yang terbesar. Sebab mati untuk orang yang kita sayang adalah sesuatu yang jauh lebih mudah daripada mati untuk orang yang kita benci. Atau mati konyol. Itu jauh lebih mudah. Tetapi coba tanya sama Yesus. Apa itu kasih terbesar? Dia berkata mati untuk saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku. Pertanyaannya adalah bukan apa itu kasih terbesar. Pertanyaan sesungguhnya adalah siapa sahabat-sahabat Yesus? Pernahkah Anda bertanya itu? Dan ada satu peristiwa. Di mana? Di Taman Getsemani. Waktu Yudas datang hendak menyerahkan Yesus. Ada yang tahu? Waktu Yudas datang menyerahkan Yesus dan mengecup Yesus sebagai tanda pengkhianatan. Bahwa Yesuslah orang yang harus ditangkap. Ada yang tahu Tuhan Yesus panggil Yudas hari itu apa? Hai teman. Yesus memanggil Yudas. Dia sadar Yudas memberikan ciuman palsu hari itu. Dan waktu dia memberi ciuman palsu bukan belas kasihan, bukan sebagai salam, tetapi sebagai tanda bahwa dialah Yesus dan harus ditangkap oleh prajurit Romawi. Yesus tahu itu, tapi walaupun dia tahu, dia panggil Yudas siapa? Sahabat. Hai teman. Kalau begitu, apa
arti makna kasih yang terbesar ialah memberikan nyawa untuk sahabat-sahabatnya. Apa arti sahabat di situ? Kalau ditaruh pada kisah Yudas, pengkhianatan Yudas di Taman Getsemani, bagi Yesus sederhana. Yudaslah sahabat. Berarti Yesus mati bagi Yudas. Siapa Yudas sesungguhnya? Pengkhianat. Tetapi orang yang menyerahkan dia, mengkhianati dia, Yesus tetap mau mati bagi dia. Tahukah Anda bahwa Yesus bicara tentang belas kasihan begitu banyak kali. Sebab dia mau kita menghidupi sebuah kehidupan yang berbelas kasihan. The road of compassion. Jalan belas kasihan. Mari saya tunjukkan satu ayat lagi supaya Anda ngerti apa yang terjadi. Mari coba Anda pergi ke Yohanes pasal 8. Yohanes pasal 8 ayat 32. Ayat ini selalu kita baca dan seringkali kita sudah hafal bahkan. Yohanes 8 mulai dari ayat 31. Ayat 31. Mari izinkan saya membawa ini supaya Anda mengerti. Yohanes 8 ayat 31. Maka kata Yesus kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Yohanes 8:31. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah muridku. Ayat 32 sama-sama. 1, 2, 3. Dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. And you shall know the truth and the truth will set you free. Engkau akan mengerti kebenaran. Bukan kebenaran yang memerdekakan, tetapi kebenaran yang dimengertilah yang memerdekakan. Dia berkata, kalau kamu mengerti kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Pertanyaannya adalah, apa itu kebenaran yang dimaksudkan oleh Yesus? Anda sering kali berkata, oh itu kebenaran firman Tuhan. Betul, tetapi kebenaran yang spesifik apa yang Yesus coba sampaikan? Lihat ayat 33. Yesus selesai mengatakan itu, dia ditanya dan dijawab oleh orang-orang Farisi yang ada. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kami akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak pernah tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun merdeka. Perhatikan ayat berikut 37. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham. Itu jawaban mereka. Tetapi perhatikan, kamu berusaha untuk membunuh aku karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Jadi perhatikan ayat 37, dia berkata, kamu punya kebenaran, saya juga punya kebenaran. Perbedaan antara kebenaranmu dan kebenaranku adalah satu. Kebenaran yang kamu pegang selama ini adalah kebenaran yang kalau orang lain tidak setuju dengan apa yang kamu katakan, engkau demi kebenaran hendak membunuh orang itu. Wow. Waktu saya belajar dan baca ayat ini, menurut saya, wow, ini benar-benar jahat. Kebenaran yang kamu punya adalah kebenaran yang ketika orang lain tidak setuju, kamu justru berani membunuh orang itu karena kebenaran yang kamu pegang. Itulah yang dosa yang dilakukan oleh Saulus. Dia percaya dia benar, tetapi karena percayanya bahwa dia benar, dia mencoba untuk membunuh semua pengikut Yesus yang dianggap bertentangan dengan apa yang dia percaya. Yesus sebaliknya berbeda. Kebenaran yang Yesus pegang bukanlah kebenaran dengan jalan kekerasan, tetapi kebenaran yang Yesus pegang adalah kebenaran yang disampaikan dengan belas kasih. Itulah inti dari Yohanes pasal 8. Anda boleh baca berkali-kali dia berkata, bahkan kalimat engkau hendak membunuh aku sebab bapamu iblis adalah pembunuh sejak dari semula. Dia bilang sebab kebenaran yang kamu pegang ada kebenaran yang mengintimidasi, mendominasi, memanipulasi orang lain supaya kamu terlihat benar. Saya sekali lagi mau mengatakan kepada teman-teman yang ada di VOW, tujuan kita diselamatkan adalah supaya kita bisa membawa kasih Allah dan keselamatan Allah ke muka bumi ini. Dan jalannya bukan jalan kekerasan.
Jalannya bukan dengan jalan mematikan orang lain. Jalannya bukan dengan jalan mengintimidasi, memanipulasi, mendominasi orang. Tapi jalannya adalah jalan belas kasihan. Bagaimana kalau orang tidak setuju dengan kita? Bagaimana kalau orang melawan kita? Itulah fungsi dari kisah tentang Jericho Road, jalan Jericho. Orang Samaria baik hati. Seandainya mereka memusuhi, keep loving them. Tetap mengasihi mereka, sebab kita dipanggil untuk membawa terang dan jadi berkat dimanapun Anda dan saya berada. Jangan pernah lupa panggilan kita. Panggilan kita adalah jadi terang, jadi berkat. Bahkan bagi orang yang membenci Anda sekalipun, tetap berkati mereka, tetap buat baik. Satu kali, love will always wins. Kasih tidak pernah gagal, kasih pasti menang. Mari kita datang pada Tuhan, siapkan perjamuan kudus Anda, kita siapkan hati kita datang pada Tuhan. Yesus, Kau yang memilih hidupku untuk selalu menjadi berkat. Biar kemuliaan-Mu lah yang selalu disanjung. Engkaulah penjunan sumber hidupku. Yesus, Kau yang memilih hidupku untuk selalu menjadi berkat. Biar kemuliaan-Mu lah yang selalu disanjung. Engkaulah penjunan sumber hidupku. Satu kali dia mengajar murid-muridnya doa Bapa kami, dan dia berkata, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Apa kehendak Allah di bumi seperti di sorga? Kemudian dia masuk 3 permintaan. Nomor 1, berilah kami makanan kami hari ini. Nomor 2, ampunilah kesalahan kami. Nomor 3, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Berarti dunia yang coba dibangun oleh Yesus, nomor 1 adalah dunia di mana tidak ada lagi kelaparan untuk semua orang. Berilah makanan kami hari ini. Dunia yang coba dibangun oleh Yesus nomor 2 adalah dunia tanpa kebencian. Ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni kesalahan orang lain. Dan dunia yang dibangun oleh Yesus, kerajaan sorga, adalah dunia tanpa dosa dan kejahatan. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami dari si jahat itu sendiri. Inilah dunia kerajaan sorga. Dunia di mana yang sakit dia sembuhkan. Dunia di mana yang berkekurangan dia penuhi. Dunia di mana mereka yang sementara ada dalam ketergantungan sesuatu yang buruk, hari itu dipulihkan. Dunia di mana mereka bisa hidup dan berdiri di atas 2 kaki sendiri dengan percaya dan berharap pada Tuhan. Kita dipanggil untuk menolong mereka yang miskin. Kita dipanggil untuk menolong mereka yang papa. Tapi yang kedua, dunia tanpa kebencian. Dunia tanpa stigma dan label. Dunia yang kemudian tidak mudah menghakimi orang lain dan berkata, oh dia pelayanan, tapi lihat gayanya. Oh sombong banget. Oh dia pelayanan, tapi dia buruk, dia ini. Kita hidup mudah menghakimi orang lain. Kita hidup dengan gampang untuk melabel orang lain. Memberi stigma pada orang lain. Tapi mari hidup dalam sebuah dunia yang Yesus coba ciptakan. Dunia tanpa kebencian. Ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni kesalahan orang lain. Dan dunia ketiga yang dia coba bangun adalah dunia tanpa dosa dan kejahatan. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Lepaskanlah kami daripada si jahat. Wow, buat saya ini satu dunia yang sangat ideal. Sangat ideal. Dunia tanpa kekurangan. Dunia tanpa kebencian, tanpa kekerasan, dunia tanpa kejahatan dan dosa. Tapi itulah dunia yang diciptakan oleh Tuhan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Amen. Biarlah VOW jadi taman Eden-Nya Tuhan. Amen. Dunia yang Tuhan inginkan, di mana kita saling menolong, memenuhi kekurangan yang lain. Dunia di mana kita kemudian tidak ada saling membenci, dan ketika ada, mari kita saling mengampuni. Mari kita saling bertobat.
Mari kita saling berbalik dan berpelukan kembali. Dunia di VOW saya berdoa adalah dunia di mana kita menjauhkan kejahatan dan dosa dalam hidup kita. Itu kerinduan Yesus. Saya tidak bisa mulai di mana-mana, tapi saya bisa mulai di sini. Saya bisa mulai di sini. Saya bisa mulai dari tempat keluarga saya masing-masing. Saya mulai di situ. Bukan dengan paksaan, bukan dengan intimidasi, bukan dengan manipulasi, bukan dengan dominasi, tetapi dengan kasih. Itulah dunia yang coba diciptakan oleh Yesus. Dunia kasih. Mari kita datang pada Dia. Ingat baik-baik, kita dipanggil jadi berkat. Sekali lagi mari kita datang pada Tuhan dan katakan, Yesus, Kau yang terpilih hidupku untuk selalu menjadi berkat. Biar kemuliaan-Mu lah yang selalu disanjung. Engkaulah penjuru sumber hidupku. Yesus, Yesus, Kau yang memilih hidupku untuk selalu menjadi berkat. Biar kemuliaan-Mu lah yang selalu disanjung. Engkaulah penjuru dan sumber hidupku. Angkat roti di tangan kanan. Inilah tubuh Yesus yang dipecahkan. Dipecahkan bukan dengan kekerasan. Dia dipecahkan, dihancurkan sebab Dia mengasihi kita. Agape adalah kasih yang bertindak, kasih yang merangkul, kasih yang memeluk, kasih yang memulihkan. Oleh sebab itu Yesus mengambil roti, mengucap berkat atasnya, berkat kehidupan, berkat keselamatan, berkat penghiburan, berkat mujizat, berkat kesembuhan. Amin, 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 amin. Dan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang telah dipecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah Anda bahwa roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita terima dengan iman, kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan baik, Tuhan baik. Terima kasih. Yesus kemudian mengambil cawan, mengucap syukur atasnya, terima kasih. Dan berkata, inilah cawan perjanjian baru yang telah dimeteraikan oleh darahku. Darah anak domba Allah, darah yang tidak bercacat celah, darah yang mengampuni dan melepaskan kita dari segala dosa-dosa kita. Darah yang memulihkan, darah yang menyelamatkan, darah Yesus yang menyembuhkan, darah yang melindungi. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Percayakah Anda bahwa cawan yang kita ucapkan syukur atasnya adalah persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Mari kita terima dengan iman, kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat dua tangan kita, terima berkat, sebab Alkitab berkata ibadah itu memberi keuntungan yang besar. Oleh sebab itu terimalah keuntungan yang besar dari ibadah yang Anda alami hari ini. Terimalah segala berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang dan syafaat daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera, kemenangan, hikmat, wahyu, urapan daripada Roh Kudus menyertai setiap kita, keluarga kita, masa depan kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, mulai daripada pagi hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya dilawat diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin.